Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Angelia Suharini dalam mata pelajaran Administrasi Umum. Nah, kali ini materi yang akan saya bahas adalah menerapkan penataan surat dan dokumen. Nah, kenapa sih kita harus menerapkan penataan surat dan dokumen? Nah, di sini ada pengertian sistem penyimpanan. Jadi, pada dasarnya, kita sebagai manusia mulai sejak dalam kandungan, kemudian saat lahir, pertumbuhan dari balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, sampai akhirnya meninggal, tentu saja tidak terlepas dari yang namanya arsip, yaitu surat dan dokumen penting. Nah, surat-surat atau dokumen penting ini tidak boleh disimpan di sembarang tempat, karena sebagai manusia tentu saja kita memiliki sifat lupa sebagai bagian dari kelemahan kita. Nah, jika kita menaruh atau menyimpan dokumen-dokumen penting itu di sembarang tempat, mungkin saja hal itu akan hilang atau mungkin akan tercecer atau terbawa di tempat yang tidak semestinya. Nah, sama hal dengan kegiatan kantor. Tentu saja di dalam kantor kita juga akan menemukan namanya dokumen atau arsip-arsip penting yang harus dijaga dan disimpan dengan baik. Nah, makanya kita memerlukan sistem penyimpanan arsip. Nah, di mana adalah sistem pengelolaan dan penemuan kembali arsip berdasarkan pedoman yang telah dipilih untuk meningkatkan efektivitas dan efisien penggunaan waktu, tempat, tenaga, dan biaya. Jadi, saat kita memerlukan kembali dokumen-dokumen penting itu, kita dapat menemukannya dengan mudah. Kalau misalkan kita dapat menyimpannya dengan rapi. Di sini ada beberapa manfaat dari sistem penyimpanan arsip. Pertama, arsip dapat tertata rapi. Kedua, ruang kerja lebih rapi dan efisien karena tidak banyak tumpukan-tumpukan kertas yang tidak diperlukan. Ketiga, arsip tidak hilang. Keempat, mudah dalam perawatan. Kelima, mudah dicari jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Keenam, mudah dalam penyusutannya. Nah, maksudnya apa nih, Bu? Jadi, sewaktu-waktu kita bisa memilah mana sih arsip yang perlu dibuang atau yang masih perlu untuk disimpan. Seperti itu. Selanjutnya, ada macam-macam sistem penyimpanan. Pertama yaitu sistem abjad atau alphabetical filing system. Nah, sistem abjad ini adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan nama orang, nama badan, atau nama organisasi. Sistem yang paling dasar, tertua, langsung, dan yang paling banyak digunakan. Nah, sistem abjad ini dipilih sebagai sistem penyimpanan arsip karena pertama, nama lebih mudah diingat oleh siapapun. Kedua, petugas menginginkan agar dokumen disimpan dengan nama yang sama. Keempat, dokumen sering dicari dan diminta melalui nama. Keempat, jumlah langganan yang berkomunikasi banyak. Nah, di sini ada keuntungan dan kerugian dari sistem abjad ini ya. Nah, keuntungannya yang pertama adalah dokumen yang berasal dari satu nama yang sama akan berkelompok menjadi satu. Yang kedua, surat masuk dan surat keluar disimpan bersebelahan dalam satu map. Yang ketiga, mudah dikerjakan dan cepat ditemukan. Yang keempat, mudah diterapkan. Nah, kerugiannya pertama, kode pada surat menggunakan nama belakang, jadi harus mengetahui nama belakangnya. Mungkin kalau misalkan ada yang namanya sama, misalkan Andi, yang satu misalnya Andi Rudi, yang satu misalkan Andi Budiawan, itu kan dia memiliki nama yang sama ya di nama depannya, sehingga dibedakan dengan nama belakangnya. Jadi kita harus tahu nama lengkapnya. Terus yang kedua, surat-surat yang berhubungan satu sama lain tapi berbeda pengiriman akan disimpan secara terpisah. Yang ketiga, harus mempergunakan peraturan pengindeks. Yang keempat, petugas arsip harus lebih teliti karena banyak nama yang sama, ya seperti yang tadi dibahas. Selanjutnya ada peraturan pengindeks. Nah, indeks dapat diartikan sebagai sarana
penemuan kembali arsip dengan cara mengidentifikasikan naskah atau berkas melalui petunjuk suatu tanda pengenal yang dapat membedakan arsip tersebut dengan arsip yang lainnya. Dengan demikian, indeks dalam abjad adalah indeks yang berdasarkan nama orang, nama badan, dan nama organisasi. Nah, di sini ada daftar klasifikasi abjad. Nah, jadi daftar klasifikasi abjad ini dapat diartikan sebagai pengelompokan arsip berdasarkan nama orang, nama badan, atau nama organisasi secara sistematis dan logis, serta disusun berjenjang dengan tanda khusus yang berfungsi sebagai kode. Setelah nama indeks, kemudian surat-surat diklasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan abjad A sampai dengan Z. Namun, bila terdapat sejumlah nama yang sama, penyusunannya akan dilakukan berdasarkan huruf kedua, ketiga, dan seterusnya. Misalkan ABC, kan pasti nama ada beberapa huruf. Misalkan nama Abi, Anto, Andi, ya kan? Ada Andana gitu. Nah, kan misalkan nama Andi, Anto, Anda itu kan sama kan? AN juga. Nah, itu disesuaikan dengan huruf ketiganya. Seperti itu. Di sini ada beberapa jenis peralatan dan perlengkapan dalam sistem abjad. Pertama ada filing cabinet, 2 guide, ketiga hanging folder, keempat adalah alat sortir. Nah, kalian bisa lihat ya, ini adalah contoh-contohnya. Filing cabinet itu seperti ini, dia seperti lemari besi. Terus kedua ada guide, itu kayak ada pemisah huruf abjadnya A, B, C, D, E-nya gitu. Terus ada hanging folder, nah itu difolderkan. Nah, yang kelima adalah alat sortir. Nah, di sini ada prosedur penyimpanan sistem abjad. 1. Memeriksa surat atau berkas. Kedua, mengindeks surat atau berkas. Ketiga, mengkode surat atau berkas. Keempat, penyortiran surat. Kelima, penetapan surat dan berkas. Keenam, prosedur penemuan kembali. Oke, yang kedua adalah sistem subjek atau subjectical filing system. Sistem subjek adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan nama subjek pada isi dokumen atau isi surat. Nah, di sini ada daftar klasifikasi dari subjek. Ya, daftar klasifikasi subjek adalah daftar yang berisi mengenai pengelompokan arsip berdasarkan masalah secara sistematis dan logis, serta disusun berjenjang dengan tanda khusus yang berfungsi sebagai kode. Nah, di sini ada tujuan dari daftar klasifikasi subjek. Yang pertama, agar istilah yang digunakan untuk pengelompokan dokumen dapat dibuat tetap dan seragam. Yang kedua, semua arsip yang bersubjek sama akan berkumpul di tempat yang sama, sedangkan arsip yang subjeknya saling berkaitan akan diletakkan berdekatan. Nah, yang ketiga, di sini ada pengusahaan agar arsip dapat ditemukan kembali dan dikembalikan ke tempat semula secara mudah, cepat, dan tepat. Nah, dalam penyusunan daftar klasifikasi subjek, masalah-masalah pasti akan timbul. Nah, di sini terbagi menjadi beberapa tingkat masalah yang timbul akibat dari daftar klasifikasi subjek. Yang pertama yaitu adalah masalah utama, masalah yang paling luas. Yang kedua yaitu tingkatnya masalah submasalah, jadi lebih kecil dari yang utama. Dan yang ketiga itu sub-masalah, lebih kecil dari submasalah. Sementara itu, daftar klasifikasi subjek dapat terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah daftar klasifikasi subjek standar, yang merupakan daftar klasifikasi yang sudah menjadi standar umum di tingkat internasional. Nah, yang banyak digunakan adalah DDC atau Dewey Decimal Classification yang didirikan oleh Melvin Dewey. Banyak juga yang diterapkan untuk menyimpan buku di perpustakaan. Nah, yang kedua yaitu daftar klasifikasi subjek buatan sendiri, yang merupakan cara terbaik dalam menyimpan arsip karena kebutuhan, fungsi, dan tugas setiap kantor tidaklah sama.
Nah, ini ada cara membuat daftar klasifikasi. Ya, yang pertama mengumpulkan semua masalah atau mengambil fungsi dan tugas dari unit kerja. Yang kedua yaitu mencatat perihal surat yang diterima dalam satu buku, kemudian disusun daftarnya menurut abjad. Di sini ada penulisan daftar klasifikasi subjek. Pertama yaitu ada dua cara ya. Di sini ada dua cara penulisan dari daftar klasifikasi subjek. Yang pertama yaitu murni, di mana daftar yang berisi istilah subjek tanpa disertai kode dan disusun menurut abjad. Dari abjad kamus dan abjad ensiklopedia. Maksudnya hanya namanya aja ya. Nah, yang kedua yaitu berkode, di mana daftar yang berisi istilah subjek yang dilengkapi kode berupa angka, huruf atau gabungan angka dan huruf. Nah, di sini ada jenis peralatan dan perlengkapan dalam sistem subjek. Oke, coba dilihat. Yang pertama ada filing cabinet, kedua guide, ketiga hanging, keempat kartu indeks, kelima kartu tunjuk silang, 6 rak sortir, dan 7 kardex. Coba kita lihat ya, poin pertama, kedua, dan ketiga itu hampir sama dengan yang pertama ya. Ada filing cabinet, guide, dan hanging folder. Nah, yang beda cuma di poin 4, 5, 6, dan 7. Nah, kardex di sini adalah tempat untuk menyimpan indeks ya, berdasarkan abjad. Lalu ada prosedur penyimpanan arsip sistem subjek. Nah, pertama yaitu memeriksa surat atau berkas, mengindeks surat atau berkas, mengkode surat atau berkas, menyortir surat dan berkas, serta menempatkan surat dan berkas. Selanjutnya yaitu yang ketiga adalah sistem tanggal. Sistem tanggal adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan tahun, bulan, dan tanggal arsip dibuat. Nah, sistem ini sebenarnya sangat sederhana dan mudah. Tetapi sistem ini seringkali menggunakan alat bantu lain, yaitu kartu indeks, untuk menemukan arsip yang dicari. Nah, di sini ada kelemahan atau keunggulan dari sistem tanggal. Nah, keunggulannya yang pertama adalah sistem ini lebih sederhana. Yang kedua, cocok untuk arsip di bidang keuangan. Yang ketiga, mudah untuk diterapkan. Namun, kelemahannya yaitu pertama, orang lebih sulit mengingat tanggal daripada nama. Yang kedua, kurang cocok untuk perusahaan yang volume suratnya sangat banyak. Nah, di sini juga ada daftar klasifikasi sesuai tanggal. Ya, di sini ada 3, ada tahun, bulan, dan tanggal. Nah, tahun ini yaitu tanggal utama, ya, dijadikan sebagai kode laci. Nah, kalau bulan itu jadi subtanggal, ini sebagai kode guide. Nah, kalau tanggal sendiri sebagai sub tanggal, sebagai kode hanging foldernya. Nah, selanjutnya di sini ada jenis peralatan dan perlengkapan dalam sistem tanggal. Yang pertama filing cabinet, kedua guide, ketiga hanging folder, keempat kartu indeks. Hampir sama ya antara jenis sistem pertama, kedua, dan ketiga. Nah, di sini juga ada prosedur penyimpanan arsip sesuai dengan sistem tanggal. Pertama ada memeriksa surat atau berkas, mengindeks surat atau berkas, mengkode surat atau berkas, menyortir surat atau berkas, serta menempatkan surat atau berkas. Selanjutnya yaitu sistem wilayah. Sistem wilayah adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan nama tempat. Di sini ada beberapa keunggulan dan kelemahan dari sistem wilayah. Nah, keunggulannya pertama, bila letak wilayah telah diketahui, surat akan lebih mudah untuk dicari. Yang kedua, cocok untuk perusahaan yang punya cabang di daerah lain. Namun, kelemahan dari sistem wilayah ini, yang pertama adalah wawasan petugas tentang wilayah harus luas. Kalau dia tidak mengetahui atau tidak tahu itu wilayahnya, maka akan bingung untuk mencari surat atau dokumen-dokumen tersebut. Yang kedua,
Terkadang penulisan alamat tidak lengkap, ya mungkin saja alamatnya hanya nama jalannya saja, tidak lengkap di manakah letaknya atau wilayahnya ada di sebelah mana, kayak gitu. Terus yang ketiga, perlu adanya pemetaan wilayah. Di sini juga ada daftar klasifikasi wilayah. Pertama yaitu berdasarkan nama negara, di mana daftar klasifikasi yang dibuat berdasarkan pengelompokan wilayah menurut nama negaranya. Misalkan Indonesia, Malaysia, Singapura, ya kan? Nah, itu dikelompokkan dalam satu negara. Nah, yang kedua yaitu adalah nama pembagian wilayah administrasi negara, di mana daftar klasifikasi wilayah yang dibuat berdasarkan pengelompokan nama wilayah administrasi suatu negara. Contohnya misalkan di Indonesia, itu kan ada urutan pembagian wilayah administrasi, ya, dari yang tertinggi sampai yang terendah, misalkan dari negara, terus ke provinsi, ya kan, kabupaten atau kota media, kecamatan, kelurahan, RT, RW, seperti itu. Baru ke keluarga, kepala keluarga. Nah, itu pembagian wilayah seperti itu. Jadi dikelompokkan sesuai pembagian wilayah, apakah provinsinya, kabupaten atau kotanya, kecamatannya, seperti itu. Terus yang ketiga ada wilayah administrasi khusus, di mana daftar klasifikasi yang dibuat berdasarkan pengelompokan wilayah administrasi yang khusus untuk kepentingan suatu badan atau instansi tertentu. Ya, biasanya kalau khusus ini hanya instansi-instansi tertentu saja yang dibuat. Misalkan wilayah 1 itu adalah wilayahnya Pulau Sumatera, atau wilayah 2 Pulau Jawa dan Bali, ketiga Kalimantan, seperti itu. Itu contohnya ya. Di sini ada jenis peralatan dan perlengkapan dari sistem wilayah. Oke, bisa dilihat ya. Ada filing kabinet, guide, tagging folder, kartu indeks, rak sortir, sama kardex. Coba kalau diperhatikan sih, dari 4 sistem ini peralatan dan perlengkapannya hampir-hampir sama ya, hampir mirip gitu kan. Nah, yang untuk poin 1, 2, dan 3 hampir di setiap sistem menggunakan peralatan itu agar lebih mudah untuk dalam penyimpanannya. Di sini juga ada prosedur penyimpanan arsip sistem wilayah, di mana harus ada memeriksa surat, mengindeks, mengkode, menyortir, dan menempatkan surat dan berkas. Dan yang terakhir adalah sistem nomor. Nah, sistem nomor adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun dengan menggunakan kode angka atau nomor. Nah, sistem penyimpanan arsip berdasarkan nomor itu terdiri atas 1. Sistem penyimpanan arsip berdasarkan nomor 2. Kedua, sistem penyimpanan arsip berdasarkan nomor seri atau nomor urut. Dan yang terakhir adalah sistem penyimpanan arsip berdasarkan nomor terminal digit. Nah, di sini juga ada beberapa kelebihan atau keunggulan dan kelemahan dari sistem nomor. Nah, keunggulannya itu yang pertama, cocok untuk segala macam surat atau dokumen. Yang kedua, kerahasiaan surat lebih terjamin. Nah, kalau kelemahannya, yang pertama harus menggunakan daftar klasifikasi nomor. Terus waktu yang diperlukan cukup lebih lama dari sistem yang lain. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kekeliruan dalam membahas materi yang saya sampaikan kali ini. Dan terima kasih sudah belajar bersama saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.